Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-9 di triwulan yang kedua di tahun 2022 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Yakub Sang Penipu. Namun sebelum kita akan mempelajari lebih dalam, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, Allah yang berkemurahan, Allah sumber hikmat, kami rindu supaya Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus untuk masing-masing kami. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan untuk memahami akan firman ini dan mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Yakub sang penipu. Ayat hafalan terdapat di dalam Kejadian 27 ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Saudara sekalian, Allah dengan jelas menyatakan bahwa keturunan yang dijanjikan akan datang dari Ishak. Kejadian 17 ayat 19. Ishak memiliki 2 putra. Dari mana janji itu akan dipenuhi? Esau adalah seorang yang tidak menghargai hal-hal rohani. Ibrani 12 ayat 16. Yakub peka terhadap suara Tuhan. Namun Yakub tidak menggunakan metode yang tepat. Tujuan tidak membenarkan cara. Dan Yakub membayar konsekuensinya. Mari kita mempelajari akan pelajaran selanjutnya. Di hari Minggu dengan judul Yakub dan Esau. Anak kembar tidak berarti kembar juga dalam sifat atau karakter atau kepribadian. Yakub dan Esau adalah wujud nyata dalam hal ini. Bagaimana kepribadian dari Yakub dan Esau? Kejadian 25 ayat 21 sampai dengan 34 memberikan beberapa keterangan. Esau adalah seorang pemburu yang terampil. Seorang laki-laki yang suka berada di luar rumah, di ladang terbuka. Esau menjadi pribadi dengan sifat yang keras. Sementara Yakub seorang yang lembut dan lebih suka tinggal di rumah. Dia bertemperamen tenang. Kata tenang berasal dari bahasa Ibrani tam. Ini adalah kata kerja yang sama diterapkan pada Ayub dan Nuh yang diterjemahkan dengan kata saleh untuk Ayub. Ayub 8 ayat 20 dan tidak bercela untuk Nuh. Kejadian 6 ayat 9. Esau berorientasi pada sehari-hari hidupnya dan tidak tertarik untuk sesuatu di masa depan. Esau hanya peduli dengan kepuasannya yang sesaat. Bagi Esau, kenikmatan fisik dan penampilan langsung dari makanan hari ini, ya, Kejadian 25 ayat 31, lebih penting daripada berkat masa depan yang terkait dengan hak kesulungannya. Sementara Yakub berorientasi pada kehidupan masa depan dan sangat peka terhadap nilai-nilai rohani. Ia tertarik dengan hak kesulungan. Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 204, mengatakan, janji yang diberikan kepada Abraham dan diteguhkan kepada anaknya dipegang oleh Ishak dan Ribka sebagai tujuan yang besar, kerinduan serta harapannya. Esau dan Yakub mengetahui akan janji-janji ini. Mereka telah diajar untuk menghargai hak kesulungan sebagai satu perkara yang amat penting. Karena hal itu mencakup bukan hanya warisan harta duniawi, tetapi juga keutamaan dalam hal yang rohani. Ia yang menerimanya harus menjadi imam dari keluarganya. Dan dari garis keturunannya itu, penebus dunia akan datang. Saudara sekalian, bagi Yakub, arti penting berkat rohani di masa depan adalah yang terpenting. Namun kemudian, di bawah dorongan ibunya, Yakub secara terbuka dan sengaja menipu ayahnya. Bahkan menggunakan nama Tuhan
dalam melakukan penipuan itu untuk memperoleh hak kesulungannya. Kejadian 27 ayat 20. Hal yang ironis di sini adalah Yakub memiliki cukup iman untuk melihat nilai-nilai rohani dan keuntungan untuk masa depan dari sebuah hak kesulungan. Tetapi tidak cukup iman untuk mempercayai Allah untuk hal tersebut. Yakub menginginkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang berharga. Namun sayangnya dia menggunakan tipu daya dan kebohongan untuk mendapatkannya, yang akhirnya mendatangkan kesusahan untuk tahun-tahun ke depan di dalam hidupnya. Saudara sekalian, kita harus berhati-hati agar tidak terperangkap ke dalam perilaku yang sama. Di pelajaran hari Senin dengan judul Tangga Yakub. Esau berupaya untuk membunuh Yakub karena Yakub telah melakukan penipuan untuk mendapatkan berkat ayahnya. Untuk menghindari hal yang lebih buruk terjadi, Ribka mendesak Yakub untuk lari ke tempat saudaranya di Haran, yaitu Laban. Kejadian 27 ayat 43. Dalam perjalanannya, Yakub bermalam di satu tempat dan pada saat ia tidur nyenyak, ia tidur begitu pulas karena kelelahan dalam pelariannya, ia mendapat mimpi melihat sebuah tangga yang tinggi dari bumi ke langit. Malaikat Allah turun naik di tangga itu dan ia bertemu dengan Tuhan yang berdiri di sampingnya. Kejadian pasal yang ke-28. Pertanyaannya adalah, apa makna mimpi Yakub ini? Tangga yang didirikan, Kejadian 28 ayat 12, dan Tuhan yang berdiri, Kejadian 28 ayat 13, seolah-olah menunjukkan bahwa tangga dan Tuhan adalah hal yang sama. Mimpi itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara surga dan bumi. Dan koneksi ini adalah tangga, yaitu Tuhan sendiri. Tangga dalam mimpi Yakub terkait dengan menara Babel yang direncanakan tinggi sampai ke langit. Namun, menara Babel mewakili upaya manusia untuk naik dan mencapai Tuhan. Tangga Betel, nama yang diberikan Yakub, menekankan bahwa akses kepada Tuhan dapat dicapai hanya melalui Tuhan yang datang kepada kita dan bukan melalui upaya manusia. Tempat di mana Tuhan hadir adalah sesuatu yang istimewa. Itulah rumah Allah dan itulah pintu gerbang sorga, penghubung bumi dan sorga. Kejadian 28 ayat yang ke-11. Kejadian 28 ayat 18 firman Tuhan berkata, keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Apakah makna batu yang didirikan Yakub tersebut? Pertama, batu tempat Yakub meletakkan kepalanya dan bermimpi itu menjadi sebuah simbol Betel, rumah Allah. Kejadian 28 ayat 17 dan ayat 22. Yang menunjuk kepada bait suci, tempat kudus, pusat aktivitas penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Yang kedua, batu yang diurapi ini menunjukkan pentahbisannya sebagai monumen yang mengingatkan akan tangga dalam mimpi Yakub yang menunjuk koneksi surga dan juga bumi. Yang ketiga, batu ini berarti jaminan hubungan antara surga dan bumi. Disinilah Yakub bernasar untuk membangun tempat ibadah, tempat kudus yang akan bersaksi tentang kebenaran. Nasar Yakub merupakan respon atas perlindungan Tuhan Allah dalam perjalanannya nanti untuk kembali ke tanah perjanjian. Yang berikutnya, batu ini juga menjadi tanda anugerah Tuhan dalam hidup Yakub yang memberi makanan dan pakaian. Dan untuk merespon itu, Yakub berkomitmen untuk menyerahkan persepuluhannya kepada Tuhan. Komitmen ini adalah rasa syukur atas pemberian Tuhan dan bukan sebagai alat untuk mendapatkan berkat Tuhan. Kejadian 28 ayat 22.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin tidak memiliki pengalaman sedahsyat seperti Yakub dengan mimpinya. Tetapi kita dapat merasa pasti bahwa Tuhan memeliharakan sepanjang perjalanan hidup kita. Respon apakah yang kita dapat berikan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan kepada kita? Satu pertanyaan yang perlu untuk kita renungkan. Di pelajaran hari Selasa, sang penipu tertipu. Yakub akhirnya tiba di tempat tujuan. Dia berharap untuk segera menemukan keluarga dari ibunya. Sebuah batu besar penutup sumur menjadi sarana bagi Yakub untuk memperkenalkan dirinya kepada Rahel, putri Laban. Kejadian 29 ayat 10 sampai dengan 13. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban. Terus sekalian, Yakub diterima dengan baik di rumah Laban. Kontak pertama antara Yakub dan Rahel telah menimbulkan benih cinta di antara mereka. Dan demi untuk mendapatkan Rahel, Yakub bekerja 7 tahun pada Laban. Namun, jangka waktu itu dilalui seperti beberapa hari saja. Sebagaimana diceritakan di dalam Kejadian 29 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Setelah 7 tahun, bukan Rahel yang diberikan kepada Yakub, tetapi Lea. Yakub merasa tertipu. Namun hal ini seolah mengingatkan penipuan yang telah dilakukan Yakub sebelumnya terhadap ayahnya dan Esau. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kata-kata ini seakan menggema begitu kuat di hati Yakub. Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yakub kepada orang lain sekarang juga telah dilakukan kepadanya. Hukum pembalasan, lex talionis, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum ini memaksa pelaku untuk menyamakan dirinya dengan korbannya sehingga pelaku menghadapi apa yang akan dilakukan korban. Inilah yang kini dirasakan oleh Yakub. Sekarang Yakub mengerti apa artinya menjadi korban penipuan. Namun, ironisnya adalah Tuhan mengajari Yakub tentang penipuannya sendiri melalui tipu daya Laban. Meskipun Yakub sebagai penipu, Kejadian 27 ayat 12, tahu betul apa arti penipuan, dia terkejut ketika dia menjadi korban penipuan. Karena itu, dia mengajukan pertanyaan. Apalah yang telah kau perbuat terhadap aku ini? Mengapakah engkau menipu aku? Kejadian 29 ayat 25. Pertanyaan Yakub menunjukkan bahwa dia tahu penipuan itu salah. Sang penipu tertipu. Di pelajaran hari Rabu, berkat keluarga. 14 tahun Yakub telah bekerja pada Laban untuk mendapatkan Lea dan Rahel. Selama 14 tahun di rumah Laban, Yakub memperoleh 12 anak yang lahir dari 2 istrinya dan dari 2 gundiknya. Bagaimana Lea dan Rahel mengandung dan melahirkan anak-anak bagi Yakub dituliskan oleh ayat Alkitab dengan frase dibukannyalah kandungannya bagi Lea, Kejadian 29 ayat 31, dan bagi Rahel, Kejadian 30 ayat 22. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kelahiran anak-anak mereka adalah hasil dari mujizat atau berkat Tuhan. Pada setiap nama yang diberikan kepada anak-anak yang lahir, baik dari Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa,
mengungkapkan suasana hati yang terdalam dari Lea maupun Rahel. Mari kita lihat buktinya. Yang pertama, Lea memberi nama Ruben kepada anak pertamanya. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kejadian 29 ayat 32. Hal ini mengingat bahwa Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Yang kedua, anak kedua Lea diberi nama Simeon. Sebab ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Kejadian 29 ayat 33. Yang ketiga, anak ketiga dinamai Lewi. Sebab katanya, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Kejadian 29 ayat 34. Yang keempat, anak keempat diberi nama Yehuda. Sebab katanya, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Kejadian 29 ayat 35. Yang kelima, Rahel memberi nama Dan kepada anak yang dilahirkan Bilha bagi Rahel. Sebab katanya, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Kejadian 30 ayat 6. Yang keenam, Rahel memberi nama anak kedua dari Bilha, yaitu Naftali. Sebab katanya, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Kejadian 30 ayat yang ke-8. Yang ketujuh, Lea memberi nama Gad kepada anak yang dilahirkan Silpa. Sebab ia berkata, mujur telah datang. Kejadian 30 ayat yang ke-12. Yang ke-8, anak kedua dari Silpa dinamai Asher. Sebab ia berkata, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Kejadian 30 ayat 13. Yang ke-9, anak kelima dari Lea dinamai Isakar. Karena Lea berkata, Allah telah memberi upahku. Karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Kejadian 30 ayat yang ke-18. Yang ke-10, anak ke-6 dari Lea dinamai Zebulon. Karena ia berkata, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Kejadian 30 ayat 20. Yang ke-11, berikutnya Lea melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dina. Yang ke-12, Rahel melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yusuf. Sebab katanya, Allah telah menghapuskan aibku. Kejadian 30 ayat 23. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah anak-anak yang dilahirkan bagi Yakub dari istri-istrinya dan gundik-gundiknya saat ia masih tinggal bersama Laban. Di kemudian hari, Rahel melahirkan Benyamin. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 18. Sehingga genaplah 12 anak laki-laki Yakub yang kemudian menjadi 12 suku Israel. Kita belajar dari kisah ini bahwa betapapun salahnya beberapa tindakan mereka, atau bahkan jika Tuhan tidak memaafkan mereka, Tuhan masih dapat menggunakan mereka untuk menciptakan bangsa dari keturunan Abraham. Yang pasti adalah rencana Tuhan akan tetap terpenuhi. Pelajaran hari Kamis, Yakub pergi. Pengalaman selama Yakub di rumah Laban telah mengajarkan banyak hal yang berharga kepadanya. Yakub tahu benar bagaimana Laban telah menipunya, tetapi ia membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Ia tidak melawan atau tawar-menawar dengan Laban. Dia melakukan apa yang diminta Laban. Tidak peduli betapa tidak adilnya itu semua. Hal ini mungkin menunjukkan sifat Yakub yang telah berubah. 14 tahun Yakub bekerja untuk mendapatkan istrinya.
dan 6 tahun bekerja untuk memperoleh ternak. Kejadian 30 ayat 25 sampai dengan 43. Kini saatnya bagi Yakub untuk pulang ke tempat asalnya. Apa yang membuat Yakub bertahan cukup lama di rumah Laban walaupun ia telah ditipu oleh Laban? Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan 18. Yakub telah memahami pelajaran tentang iman. Kini dia menunggu sinyal Tuhan untuk memerintahkannya pergi. Hanya ketika Tuhan berbicara kepadanya, barulah ia memutuskan untuk bergerak. Sinyal dari sikap Laban dan putra-putranya yang berubah memberi petunjuk awal kepada Yakub untuk pergi. Ellen G. White menuliskan bahwa sebenarnya Yakub sudah lama meninggalkan kaum keluarganya yang licik ini kalau saja bukan karena takutnya terhadap Esau. Sekarang ia merasa bahwa ia ada dalam bahaya dari anak-anak Laban yang karena ingin menguasai harta miliknya, mungkin akan berusaha untuk merebutnya dengan jalan kekerasan. Tertulis di dalam Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 222. Setelah diskusi keluarga, Yakub mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Kanaan. Kejadian 31 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu bersiaplah Yakub. Dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Pengalaman telah mengajarkan banyak hal berharga dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar bertumbuh dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, segala sesuatu yang didapatkan dengan tipu daya dan kebohongan akan mendatangkan kesusahan. Yang kedua, kita mungkin tidak memiliki pengalaman sedahsyat Yakub dengan mimpinya. Tetapi kita dapat merasa pasti bahwa Tuhan memeliharakan sepanjang perjalanan hidup kita. Yang ketiga, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Yang keempat, betapapun salahnya tindakan Yakub, Tuhan masih dapat menggunakan mereka untuk menciptakan bangsa dari keturunan Abraham. Yang pasti adalah rencana Tuhan akan tetap terpenuhi. Dan yang kelima, pengalaman telah mengajarkan banyak hal berharga dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan untuk belajar bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, memohon hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kepada kita pengertian yang lebih baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pelajaran yang begitu indah. Kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, sehingga dengan hikmat surgawi kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Kami boleh memahaminya dan kami bertumbuh di dalam iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon berkat untuk seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sungguh satu pelajaran yang sangat indah. Mari kita terus menggali dan menggali, mempelajari dan mempelajari akan pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita. Tetap semangat, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.